perkenalkan, nama saya Bahtiar atau sering dipanggil dengan Bobby. Saya adalah peneliti ekonomi dari LIPI dan siang ini sesuai disampaikan Dini, saya akan menyampaikan tentang tetap produktif meneliti melalui transformasi metode digital. Nah, kalau kita lihat bila kita kembali ke 20 atau 30 tahun yang lalu pada saat kita menyaksikan konser, ini bagaimana interaksi antara penonton maupun bintang tamu istilahnya ataupun pemusik ini demikian intens, dalam arti kita bisa menikmati konser tersebut tanpa ada gangguan, dalam arti paling banyak adalah tangan-tangan itu di atas karena menikmati musik tersebut. Namun dengan seiring berjalannya waktu, dengan hadirnya telepon pintar, kita akan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kita akan melihat bagaimana sebuah konser ini lebih banyak didominasi oleh mobile phone, yang mana bisa gunakan untuk merekam ataupun live secara langsung, baik melalui Snapchat ataupun YouTube maupun Instagram Story secara live. Dan bila kita lihat bagaimana perubahan ini sangat nyata, yang tadinya tangan ke atas itu adalah benar-benar murni tangan, tetapi kita lihat di sini adalah tangan yang di atas ini orang berebut untuk bisa mendokumentasikan dan membagikannya dalam media-media sosial yang ada. Dan bahkan tidak sedikit interaksi atau komunikasi antara pemusik dengan penonton itu diwujudkan dengan masing-masing penonton menyalakan flash dari mobile phone. Dan ini 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kemudian 5 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Kalau kita lihat sekarang, bagaimana transformasi ini dilakukan. Jadi interaksi yang tadinya penonton maupun pemusik itu dalam satu ruangan, dalam satu gedung, ini kemudian berubah. Bahkan dari sisi pemusiknya sendiri, orkestranya itu berada di masing-masing rumah, kemudian penyanyinya ada di rumah, penontonnya pun ada di rumah. Dan konser musik sekarang dilakukan secara virtual. Dan hal ini tidak mengurangi dari esensi hiburan itu sendiri. Artinya hiburan ini telah bertransformasi dari tatap muka secara langsung fisik menjadi tatap muka secara virtual. Artinya interaksi interaksi antar manusia ini pun telah bertransformasi. Lalu bila kita lihat interaksi secara fisik itu komunikasinya dulu adalah kita bertatap muka langsung, berdiskusi, dan bahkan dengan model seperti ini kita bisa mengalami atau merasakan pengalaman yang berbeda jika secara virtual. Artinya kita bisa memahami kondisi dari lawan bicara kita, kita bisa menangkap emosional, kita bisa menangkap reaksinya yang kadang-kadang sulit ditangkap jika tidak dilakukan secara langsung. Namun kembali lagi, dengan adanya mobile phone, ini kemudian mengurangi, dalam arti komunikasi bisa jadi mereka dalam satu ruangan, teman-teman itu, ataupun rekan kerja kita dalam satu ruangan, ataupun misalnya dalam reuni, sudah lama tidak bertemu dengan teman, kemudian tidak bertemu dengan saudara. Tetapi pada saat kita berkumpul, masing-masing memegang handphone, dan secara fisik memang kita bertemu, tetapi secara interaksi masing-masing barangkali sibuk melalui mobile phone. Bahkan tidak jarang dengan era modern seperti sekarang, dalam satu rumah untuk berkomunikasi antara orang tua dengan anak ataupun suami dengan istri itu pun menggunakan mobile phone. Dan dengan kondisi pandemi ini semakin bertransformasi, dalam arti evolusi komunikasi itu menjadi semakin terdigitalisasi. Jadi semakin banyak platform-platform digital, platform komunikasi digital yang sebelumnya tidak demikian populer, itu semakin digunakan, dan hampir dari segala golongan usia, baik anak-anak yang school from home maupun orang dewasa yang work from home. Dan ini kita lihat bagaimana komunikasi ini bisa dilakukan secara real time, dan informasi ini disampaikan melalui inovasi komunikasi digital. Lalu bagaimana dunia sebelum adanya sosial media? Kita akan melihat bagaimana dulu, saya masih ingat betul kakak saya waktu merantau di US, itu di state,
pada saat menghubungi kami, keluarga, yang kebetulan saya berada di Jogja, itu adalah menggunakan international call, dan ini bukanlah sesuatu yang murah. Seiring berjalannya waktu, evolusinya adalah kemudian menggunakan Skype. Tetapi jika kita lihat sekarang, Skype pun sudah ditinggalkan. Banyak menggunakan platform ZM atau Google Meet ataupun Microsoft dan sebagainya. Demikian juga dengan misalnya adalah bagaimana kita mengkontak teman. Kita kemana-mana 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita kemana-mana membawa buku yang berisi kontak. Tetapi sekarang kalau kita lihat, kita tinggal cari kontaknya baik dari Google ataupun dari Facebook untuk mengontak teman. Pun demikian juga dengan Instagram. Bagaimana kita mendokumentasikan suatu momen-momen penting, kita perlu sebelum digital kamera, kita masih harus ke tukang cuci cetak foto, dan dengan adanya digital pun tidak selalu kita harus ke tukang cetak foto. Dan sekarang begitu difoto, kita langsung upload di dalam platform-platform sosial media. Ini salah satu bentuk bagaimana dunia sosial itu bertransformasi dari yang bersifat fisik menjadi bersifat digital. Demikian pula misalnya YouTube bagaimana menjembatani experience yang seakan-akan para penonton ataupun masyarakat secara umum itu bisa merasakan tanpa harus mendatangi lokasi tersebut, atau untuk mendapatkan informasi mereka tidak harus duduk di dalam lembaga pendidikan formal. Mereka bisa belajar secara mandiri melalui online learning, yaitu salah satunya difasilitasi oleh YouTube. Lalu ini bagaimana dengan data? Bila kita lihat 30 tahun yang lalu demikian sulitnya mendokumentasikan data tersebut membutuhkan ruangan khusus dengan pengorganisasian yang sedemikian rupa, sehingga pada saat membutuhkan calling terhadap rekam data tersebut, itu bisa ditemukan secara cepat. Namun seiring waktu, dengan digitalisasi data, ini sekitar awal tahun 2000, mulai data-data tersebut didokumentasikan, baik dengan software-software Microsoft ataupun yang lain. Data-data non-digital berusaha untuk didigitalisasi dengan bantuan manusia untuk bisa disimpan sehingga lebih mudah dalam hal pengelolaannya maupun dalam hal dokumentasi, tidak membutuhkan ruangan yang besar, tidak membutuhkan kabinet-kabinet yang banyak. Lalu bagaimana dengan era sekarang? Era saat ini dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ini data-data tersebut pun itu bisa diambil ataupun bisa dikumpulkan secara otomatis tanpa pemilik objek dari data tersebut itu menyadari bahwa datanya itu telah dikumpulkan secara otomatis oleh machine learning. Dan ini adalah bagaimana data bertransformasi akibat kemajuan teknologi dan inovasi. Kondisi ini sering kali kita temui, utamanya pada awal bulan Maret saat pemerintah mengumumkan adanya temuan kasus pertama COVID-19. Ini bagaimana masyarakat berduyun-duyun, terutama bagi yang memiliki capital yang besar, dalam arti memiliki cadangan yang besar untuk melakukan stocking. Khawatir bahwa mereka akan kehilangan stok, sehingga tidak jarang pun masker ataupun alat-alat medis, perlengkapan medis ini sulit ditemui dan harganya berkali lipat. Ini kita lihat bagaimana di supermarket mengular 1 jam, 2 jam. Itu terjadi hingga awal Juni ataupun Mei. Ini bagaimana supermarket membatasi jumlah pengunjung untuk masuk di sana. Ataupun kondisi pada saat kita berbelanja secara offline, datang ke toko pun kita kebingungan dalam mempertimbangkan mana sih barang yang harus kita beli, mana yang baik. Karena secara nature-nya masing-masing masyarakat ataupun konsumen ingin mendapatkan barang yang terbaik dengan harga yang paling rasional, sehingga membutuhkan waktu untuk menimbang, dan sementara tidak selamanya kita harus berada di toko tersebut, artinya menghabiskan 3 jam, 4 jam dari 24 jam sehari hanya untuk memutuskan barang mana yang akan kita beli. Namun dengan adanya digital
teknologi ataupun online shopping ataupun e-commerce yang saat ini lebih populer, ini bagaimana segala sesuatu ini bisa dilakukan di rumah ataupun secara mobile melalui platform-platform belanja online. Bagaimana memilih barang, bagaimana mencari barang dan mencari informasi tentang barang maupun harga tersebut hingga pembayaran dan sistem delivery dilakukan hanya dengan satu klik. Bagaimana ini terintegrasi dari sistem perbankan, kemudian sistem penyedia barang ataupun toko itu sendiri dalam menyediakan barang. Artinya kita akan melihat bagaimana transaksi ini bertransformasi yang dari bersifat konvensional tatap muka menjadi cashless, menjadi menjadi virtual, tidak harus bertatap muka. Lalu bila ini dikaitkan dengan kondisi sekarang COVID-19, ini cukup serius dampaknya, hampir dalam aspek kehidupan. Bila kita melihat dari sisi ekonomi misalnya pun, bagaimana banyak negara mengalami kontraksi ekonomi dan kedalaman resesinya itu hingga -5% pun terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak sedalam krisis yang terjadi di negara Asia lain. Ataupun bagaimana gelombang PHK ini terjadi, sehingga perlambatan ekonomi mau tidak mau secara global terjadi. Ataupun dari sisi sosial, bagaimana orang menjadi kemudian vigilant, artinya selain menjaga jarak dengan argumentasi untuk mengurangi resiko terhadap paparan infeksi, ini menjadi curiga. Wah, ini jangan-jangan yang bersangkutan ini dari mana datang ke rumah saya, sehingga sebisa mungkin tidak saya persilakan masuk ke rumah. Nah, ini kemudian mengubah struktur ataupun pola-pola interaksi sosial di tengah masyarakat. Demikian juga bagaimana dampak psikologis school from home, work from home yang dialami oleh anak-anak kita ataupun rekan-rekan kita kerja kita. Pun demikian dengan adanya risiko keamanan, bagaimana disparitas ekonomi ini semakin melebar antara yang kaya ataupun ekonomi yang beresiko terhadap meningkatnya risiko keamanan. Lalu seperti disampaikan Bu Nuke ataupun Dini tadi bahwa kegiatan riset sosial humaniora ini berbasis pada interaksi manusia. Artinya kegiatan pendekatan konvensional ini tidak bisa digantikan, bahwa tatap muka langsung untuk mengidentifikasi, visualisasi, memaknai ataupun mengelaborasi baik bahasa, emosi, nilai dan sebagainya dari responden ini tidak bisa digantikan. Pun dengan fungsi dari konfirmasi atas tatap muka langsung. Jadi kita bisa melakukan konfirmasi secara langsung pada objek riset kita pada saat kita melakukan pengumpulan data secara langsung. Namun ini semakin sulit dilakukan di masa pandemi. Apalagi lokasi-lokasi riset ini menunjukkan tren penambahan infeksi baru yang semakin tinggi. Lalu bagaimana dengan riset? Apakah riset ini harus berhenti atau justru bertransformasi? Yang kita lihat bahwa pendidikan tinggi ini harus terus menghasilkan kaum cendekiawan, yaitu salah satunya dengan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, ini harus terus berjalan. Pun demikian lembaga-lembaga penelitian untuk terus berkontribusi secara akademis, seperti fenomena yang terjadi pandemi, bagaimana ini sangat menarik untuk dipelajari lanjut dan menjadikan kontribusi secara akademik sehingga menjadi sebuah pembelajaran di masa mendatang. Apa yang terjadi di tahun 2020 akan menjadi sangat berharga untuk 10 tahun ke depan dalam menghadapi pandemi. Lalu salah satu seperti kita lihat ini metode digital ini menjadi salah satu bentuk adaptasi dari kondisi tersebut di atas. Bila kita lihat secara global, metode digital ini telah menjadi standar riset global. Artinya sudah diterapkan di 100 setidaknya 100 universitas terbaik di dunia. Bagaimana mereka telah memiliki committed clearance etik yang mengelaborasi metode digital dan bagaimana mereka telah memiliki metode penelitian yang telah dibakukan terkait dengan metode riset. Dan secara pengalaman artikel-artikel dari 100 terbaik universitas di dunia ini telah masuk dalam jurnal 3 star, 4 star, jurnal internasional. Lalu tadi di awal saya sampaikan bagaimana perkembangan informasi teknologi ini sangat signifikan, mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, mengubah
struktur baik sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik ini terjadi di masyarakat. Dan bagaimana kemajuan teknologi dan informasi ini menyediakan ruang dan aplikasi untuk masyarakat berinteraksi secara virtual dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Lalu kalau kita lihat hingga saat ini, metode riset digital ini masih menjadi salah satu adaptasi terbaik, yaitu menjembatani antara peneliti dan objek riset. Seperti apa sih penguang metode digital? Bila kita lihat data dari Hotsuite di Januari 2020, ini khusus Indonesia, ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia dari berbagai macam peralatan, baik dari mobile phone, ataupun diakses dari PC, ataupun tablet, ataupun yang laptop, itu sejumlah 174 juta atau 64% dari populasi Indonesia. Yang bila ditelusur lebih lanjut, ini pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu kurang lebih 17% per tahun. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional ataupun pertumbuhan penduduk. Dan bila kita lihat berapa jam waktu dihabiskan untuk berinteraksi melalui jaringan internet, itu kurang hampir sepertiga. Artinya hampir 8 jam dalam sehari secara rata-rata. Nah, kalau kita lihat berbasis perangkatnya, bagaimana arus informasi ini terjadi, bagaimana flow, knowledge flow ataupun information flows itu diakses dari berbagai tipe, masih menjadi dominan itu adalah mobile phones. Artinya secara individual, apa yang terjadi di internet itu merefleksikan perilaku manusia secara individu. Karena mobile phone itu adalah kepemilikan bersifat pribadi dan privasi. Kemudian kalau kita lihat untuk yang non-mobile itu adalah laptops dan desktop yang tidak jauh berbeda, tetapi masih lebih rendah, yaitu 44,9%. Dan yang terakhir adalah dari tablet atau tablet komputer, itu hanya 0,5%. Artinya bahwa daring ini menjadi bagian primer di dalam kehidupan modern saat ini, baik aktivitas belanja, aktivitas bersosialisasi, aktivitas bekerja, aktivitas mendapatkan hiburan, ini terelaborasi secara langsung melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua, ini bagaimana manusia-manusia modern ini sangat bergantung terhadap internet. Artinya lebih baik memiliki, sebagai contoh, lebih baik punya paket data dibanding paket pulsa. Ataupun bahkan ada sebuah lelucon yang saya lihat di Instagram, ini ataupun waktu itu penyiar salah satu radio di Jakarta, itu melakukan semacam quick polling pada saat mereka orang-orang ini terdampar di suatu tempat terpencil, apa yang menjadi prioritas kebutuhan mereka? Apakah koneksi internet, kemudian listrik, kemudian logistik, kemudian uang. Dan berandai-andai seperti ini, ternyata paling besar itu adalah masyarakat yang merespon itu adalah jaringan internet. Argumentasinya adalah mereka bisa meminta bantuan dengan meminta bantuan kepada pihak lain dengan koneksi internet tersebut. Ini menjadi sangat krusial artinya koneksi internet. Dan gambaran ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa pergerakan data berbasis internet ini semakin dinamis. Hal ini menjadi peluang untuk riset sosial humaniora memberikan perspektif yang berbeda yang barangkali tidak terjadi di dalam dunia luring. Artinya, perilaku-perilaku dunia luring seringkali akan berbeda pada saat ini kita tangkap dari fenomena-fenomena di dunia daring. Lalu apa saja sih kendala mentransformasi metode riset digital di Indonesia? Yang pertama, ini sering ditemui bahwa peneliti-peneliti sosial kemanusiaan ini relaktan terhadap metode riset digital. Artinya masih kuat pandangan bahwa metode riset digital ini adalah domainnya teman-teman IT, teman-teman social science, teman-teman computer science,
teman-teman data scientist. Dan teman-teman social science ini fokus pada interaksi langsung, artinya dengan metode konvensional. Karena percaya bahwa metode konvensional ini mampu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, bila bercermin lebih dalam, mengapa ini terjadi? Karena pemahaman ini belum terbangun dengan baik terhadap metode digital. Artinya peneliti-peneliti sosial ini masih belum banyak menggunakan metode metode digital. Salah satunya eh, karena soft skill-nya belum terbangun dengan baik, sehingga dibutuhkan penguatan soft skill metode digital dan kolaborasi antara peneliti sosial humaniora dan data scientist. Nah, yang ketiga, selain dari soft skill-nya yang belum terbangun dengan baik adalah basis infrastruktur riset digital ini belum kuat. Bagaimana jaringan internet ini belum merata, kecepatannya masih bervariasi, kemudian koneksinya ini masih belum stabil. Sementara data digital atau riset digital ini sangat sangat bergantung pada koneksi internet. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak semua data-data Indonesia ini sudah terdokumentasi dan terdigitalisasi dengan baik. Dan ini digitalisasi, proses digitalisasi data ini masih relatif lambat dibandingkan negara-negara sesama negara Asia Tenggara seperti Singapura ataupun Malaysia misalnya. Kemudian keterbatasan hardware, spesifikasinya dalam mengoperasionalisasikan. Karena metode digital, terutama yang advance, programming atau coding ini menuntut adanya spesifikasi yang tinggi dari komputer itu sendiri. Dan tidak sedikit software-software ini berbiaya tinggi, artinya mungkin banyak software-software ini bersifat open source, tetapi performanya ataupun dari sisi kerahasiaan data ini tidak sebaik software-software yang memang meminta untuk berlangganan, artinya menggunakan license. Ini kalau dilihat, ini masih relatif berbiaya tinggi dibandingkan dari kemampuan para peneliti-peneliti yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah dilema epistemologi. Apakah fenomena digital ini mampu menggambarkan kondisi sosial humaniora sebenarnya selayaknya tatap muka secara langsung. Nah, ini menjadi kegamangan beberapa peneliti untuk menggunakan metode digital. Dan terakhir ini pada saat menggunakan metode digital, asumsi apa yang digunakan? Kemudian kaidah-kaidah seperti apa dalam menggunakan itu? Dan ini belum berkembang di Indonesia. Lalu apa sih konsep dari metode digital itu sendiri? Konsep yang kita kembangkan ini adalah sebuah pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder tanpa melakukan interaksi tatap muka secara langsung, namun berbasis teknologi informasi di dalam jaringan internet, yaitu menggunakan sarana komunikasi baik seperti komputer, iPad, tablet, ataupun telepon pintar yang selanjutnya dapat diproses secara otomatisasi. Artinya proses pengambilan data, proses pengolahan data ini dilakukan secara otomatis. Demikian juga dalam visualisasi data secara digital. Lalu saya mencoba membagi konsep metode riset digital ini dalam tiga layer. Yang pertama adalah full digital. Artinya model yang pertama ini melihat bagaimana basis datanya adalah data digital, jadi data-data ini sudah tersebar di dalam jaringan internet, sudah berserakan ada di sana, kemudian dikumpulkan, dikolek secara digital, ditarik secara digital, yang kemudian diolah secara digital dan visualisasinya digital. Lalu apa saja softwarenya? Software yang paling sederhana adalah misalnya menggunakan FacePager ataupun TuckHasky ataupun Netlytic. Dan yang lebih tinggi lagi atau medium itu adalah rapid manner, dan yang paling advance itu adalah untuk saat ini itu adalah dengan RStudio ataupun Python, karena dua software ini yang terakhir ini menggunakan bahasa-bahasa komputer yaitu seperti coding. Saya mau memberikan dua contoh bagaimana riset yang berbasis pure digital, seperti misalnya adalah peran framing, sentimen masyarakat, dan peluang kemenangan politik. Ini rasionalisasinya adalah bahwa media sosial ini sangat sentral dalam membentuk opini publik yang akhirnya berpengaruh terhadap
Artinya kondisi di dalam daring ini mempengaruhi kondisi di dalam luring, dan ini berpeluang terhadap pemenangan kontestan salah satu kandidat politik. Yang kedua misalnya adalah dampak pandemi terhadap pengurangan emisi karbon dan kerentanan perubahan iklim. Bagaimana pandemi ini mampu mengurangi pergerakan manusia sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kondisi lingkungan, yaitu emisi karbonnya yang berkurang karena manusia cenderung berada di rumah untuk isolasi mandiri ataupun pembatasan fisik. Nah, ini bagaimana mengukur mobilitas penduduk dan data ini memanfaatkan big data, jadi mengelaborasikan, mengintegrasikan data mobilitas pergerakan penduduk, kemudian emisi maupun bagaimana efek dari global warming ini semakin menurun akibat pandemi. Model yang kedua ini adalah basis datanya adalah non-digital, tetapi dikumpulkan digital, diolah secara digital, dan visualisasi digital. Software yang digunakan adalah misalnya voice to text ataupun text to voice. Selanjutnya, ini tujuannya adalah memproses rekaman-rekaman video, rekaman-rekaman wawancara, ataupun rapat, ataupun focus group discussion, ini menjadi teks. Dari teks tersebut, dari narasi tersebut, kemudian diproses lebih lanjut dalam software khusus untuk coding ataupun labeling. Dari situ kemudian divisualisasi, apakah visualisasi berdasar tema, apakah visualisasi berdasar jaringan, ini ada beberapa pilihan. Dan pertimbangannya adalah peran data primer ini masih relatif sentral, yang mana digunakan untuk validasi data ataupun probing dari model yang pertama. Dan beberapa karakter dari penelitian sosial humaniora memang membasiskan risetnya itu adalah dari data-data primer seperti in-depth interview ataupun focus group discussion. Dengan kata lain, pandemi ini tidak membatasi teman-teman peneliti sosial humaniora itu untuk melakukan pengumpulan data secara primer, baik in-depth interview, focus group discussion, maupun melakukan rapat-rapat yang membahas terkait dengan kegiatan riset. Dan yang terakhir itu basis datanya adalah non-digital, tetapi dikumpulkan digital dan diolah secara digital. Ini adalah menggunakan platform ataupun web survei online. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh teman-teman riset penelitian ekonomi yang bulan lalu telah mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap kinerja dan mitigasi UKM, maupun riset dari teman-teman ekonomi, kalau tidak salah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu mempresentasikan tentang dampak pandemi terhadap ekonomi rumah tangga. Pertimbangannya mengapa survei online ini masih sangat relevan karena persepsi yang berbasis partisipasi ini memiliki kekuatan dibandingkan data-data yang berbasis dari data sosial, dan pengerucutan ini bisa lebih mendalam, narrowing terhadap kebutuhan riset itu sendiri. Selanjutnya saya ingin menyampaikan elemen-elemen apa saja sih yang masuk di dalam metode digital. Yang pertama adalah soft skill peneliti. Bagaimana peneliti ini memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap esensi dari metode digital. Artinya peneliti ini memiliki background knowledge terhadap berbagai jenis metode digital dan akhirnya memahami karakter masing-masing metode tersebut. Dan bahwa kondisi di dalam jaringan itu akan berbeda dengan kondisi dari luar jaringan. Apa yang terjadi di dalam komunitas atau masyarakat Twitter itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam komunitas masyarakat ataupun society di dalam Instagram. Demikian pula dengan YouTube. Kita bisa lihat bagaimana responsivitas individu ini sangat berbeda, baik YouTube, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Mas Bobi, ya. 5 menit lagi ya Mas ya. Oke, saya percepat. Kemudian yang kedua itu adalah infrastruktur berbasis digital. Jadi bagaimana ini menjadi sentral seperti spesifikasi mesinnya, kemudian softwarenya,
kemudian jaringan internet terutama. Karena pada saat ini LIPI sedang melakukan workshop berseri metode digital dan besok merupakan workshop ke-7 dari 16 kali pertemuan. Dan pada saat kita melakukan praktek, beberapa narasumber ini mengalami kendala karena jaringan internet yang tidak stabil, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjelaskan bagaimana operasionalisasi dari software tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana metode digital ini dielaborasikan dalam ethical research. Kemudian ini adalah arsitektur, bagaimana kalau kita melihat metode digital ini dalam sebuah bentuk bangunan, arsitekturnya seperti apa. Kita ibaratkan ini adalah sebuah bangunan, ini tipe sumber datanya seperti apa. Apakah berbasis dari sosial media, portal berita online, pergerakan manusia, transaksi, iklim, cuaca, ataupun publikasi, maupun yang bersifat data-data terstruktur atau institusional. Kemudian bagaimana data ini dikumpulkan? Apakah sistemnya adalah exporting, downloading, transferring? Ini biasanya adalah data-data yang terstruktur, data-data kelembagaan, biasanya formatnya Excel, CSV, JSON, ataupun dengan web scraper atau web service, API. Itu biasanya untuk data-data yang unstructured. Kemudian bagaimana data ini dikelola ataupun diolah, apakah berbasis klien, diinstal ke machine, laptop ataupun PC-nya masing-masing, atau berbasis cloud. Jadi kita membuat akun di dalam jaringan internet. Kemudian kita bagi-bagi lagi data tersebut, apakah ini masuk dalam ranah kebijakan, apakah ini sebagai support argumen seperti artikel, ataupun ini sebagai evidence dari bagaimana isu-isu ini dikemukakan di berita online. Dan yang terakhir, bagaimana data-data ini dianalisa, baik melalui etnografi, social network, modeling ekonomi untuk data-data kuantitatif, ataupun tematik, ataupun sentimen. Artinya ada 4 komponen ini yang diambil, dikelola, dan divisualisasi secara digital. Dan ini adalah pengalaman dari Kedebutan IPSK LIPI, dan kebetulan saya adalah salah satu tim leader bersama teman-teman saya, Ibnu dan Dini dan teman-teman yang lain, untuk melakukan adopsi metode digital ini untuk penelitian IPSK. Jadi kita di awal bulan Juni ini melakukan sosialisasi bertahap di tingkat satker, naik ke deputi, kemudian eksternal bersama mitra LIPI. Kemudian kita melakukan desain penguatan skills metode digitalnya, yaitu kita kurang lebih 1 bulan bersama 7 orang teman-teman membangun silabusnya seperti apa, kemudian diuji silabusnya dan dielaborasi dalam e-learning LIPI. Dan pelaksanaan workshop metode saya sampaikan tadi, kita sudah masuk ke workshop ke-7 besok siang. Ini bagi pesertanya adalah para peneliti maupun observer untuk suplemen bagi peneliti senior. Kemudian selain workshop, kita juga menyediakan software-software terkait. Artinya apa yang diajarkan di dalam workshop itu kita sediakan software yang terkait. Dan beberapa instrumen sudah digunakan dalam kegiatan riset seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian adanya review tahap pertama secara individual nanti di akhir, yaitu tanggal 6 Oktober. Dan tahap kedua ini adalah di tingkat masing-masing tim kegiatan riset IPSK LIPI. Dan terakhir, bagaimana metode riset ini dielaborasi dalam Komite Clearing Etik yang ada di LIPI. Saya skip untuk substansinya, ada sekitar 6 substansi dari bagaimana konsep ini dikenalkan, pengenalan alat, praktek, hingga interpretasi data. Dan ini adalah software-software yang kita sampaikan. Nah, namun ada beberapa tantangan, artinya pelaksanaan metode digital ini tidak dilepaskan dari adanya beberapa keterbatasan, yaitu pengguna internet ini semakin inklusif. Artinya sudah mengarah kepada lokasi, usia, kemudian gender, yang artinya ada tantangan bagaimana metode digital ini memenuhi aspek keterwakilan secara proporsional, baik Indonesia, misalnya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, kemudian usia, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, artinya desain teknik sampling ini menjadi kunci dalam mengakomodasi hal tersebut. Dan karakter dari digital data yang berbeda dengan
data non-digital. Kemudian ada keterbatasan lain bahwa metode digital ini sulit untuk melakukan probing ataupun pelacakan responden di luar platform. Dan seringkali peneliti ini lupa bahwa kondisi di daring ini berbeda dengan kondisi luring dan kadang-kadang masih terelaborasi menjadi satu. Kemudian pentingnya membangun basis metodologi yang kuat. Misalnya FGD online, berapa sih ideal pesertanya, berapa lama durasinya, kemudian apakah dilakukan hanya 1 tahap, 2 tahap, ini argumen-argumen seperti ini yang perlu dibangun. Kemudian menggunakan platform apa, artinya bisa diakses oleh peserta, semua peserta, dan kualifikasi pesertanya seperti apa, kualifikasinya moderator seperti apa, yang mana bisa mendeliver kegiatan FGD ini secara equal, masing-masing peserta memiliki opportunity yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Pun demikian juga dengan data media sosial, karena menentukan populasi di dalam data digital ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Seperti apa teknik samplingnya, seperti apa cleaning datanya, dan bagaimana interpretasi data. Ini menjadi sangat penting. Dan bila kita kaji lebih dalam bahwa data digital ini memiliki keterbatasan dari sisi durasi, dari sisi waktu, dari sisi pilihan platformnya, maupun mengakomodasi faktor-faktor yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan riset. Dan ini aspek elemen yang ketiga dari digital data, yaitu bagaimana ethical data, riset digital ini terelaborasi dengan baik. Artinya yang pertama, instrumen digital programming, terutama yang coding ini, dapat menarik data secara masif, data-data yang kompleks dan detail, yang mana bisa melebihi kebutuhan data dari data-data riset yang sedang dikerjakan. Dengan kata lain, dengan menggunakan digital programming ini bisa menyapu bersih data-data yang sebenarnya tidak harus itu diambil semua. Yang kalau saya lebih jelaskan lebih mendalam, data individu ini dapat terekspos melebihi dari yang seharusnya. Contohnya foto dari media sosial ini dapat dianalisa lebih lanjut secara otomatis oleh aplikasi atau software digital. Oke. Oke. Baik. Aplikasi atau software tanpa persetujuan pemilik foto. Sementara di negara-negara barat, bagaimana knowledge based economy ini sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, itu sudah menggunakan ID-nya itu sudah tidak menggunakan typing lagi, tetapi foto wajah ini untuk mengakses data-data ataupun platform-platform keuangan. Artinya bahwa ini menjadi krusial. Software ini berpotensi untuk reverse engine, mengakses informasi rahasia, yang mana mampu meningkatkan resiko dari kejahatan cyber. Ini yang nomor 1, 2, dan 3 ini adalah muaranya itu terhadap kejahatan cyber. Dan bila tidak hati-hati memilih data digital, terutama dari sosial media, ini berpeluang menimbulkan kegaduhan publik. Dan oleh karena itu perlu pengaturan secara kelembagaan, jenis data personal apa yang bisa digunakan untuk riset, dan bagaimana mengelola informasi-informasi sensitif seperti SAR, informasi ras, agama, suku, dan sebagainya, maupun riwayat penyakit, yang ini bersifat adalah privasi maupun konfidensial. Kemudian data-data riset yang terutama diamankan melalui cloud ini menjadi kritikal. Bagaimana ini bisa disecure sedemikian rupa sehingga tidak mudah diakses oleh orang-orang di luar penelitian. Beberapa mitigasi yang coba ditawarkan dalam hal ini adalah menguatkan kolaborasi antara peneliti Indonesia dengan peneliti global untuk mendapatkan knowledge transfer, bagaimana metode digital ini dijalankan, bagaimana etik terhadap metode digital ini diterapkan, bagaimana instrumen-instrumen ini telah dikembangkan secara baik, secara mature. Kemudian framework apa sih yang harus dibangun sebelum melakukan pengumpulan data ataupun pengelolaan data dari metode digital, dan bagaimana data-data ataupun riset-riset yang berbasis digital ini mampu diterima di dalam jurnal-jurnal internasional. Selain kolaborasi eksternal, penting untuk melakukan kolaborasi internal. Artinya kerjasama antara
peneliti-peneliti sosial humaniora dan data scientist ini menjadi sangat krusial, terutama apabila para peneliti sosial ini belum sepenuhnya menguasai tentang data-data digital. Dan pentingnya alokasi ataupun kemauan atau political will terhadap pembangunan sistem dan infrastruktur metode riset berbasis digital. Khususnya ini untuk menguatkan soft skill, menyediakan hardware, software, dan kualitas internet. Dan yang selanjutnya, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan untuk menutup presentasi saya siang ini adalah jenis data digital dan instrumen riset digital ini demikian besar dan beragam. Artinya peneliti sebisa mungkin memahami karakter secara spesifik dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan riset. Artinya pada saat mereka memilih sebuah metode digital, mereka punya argumen kuat. Mereka punya pertimbangan secara akademis bahwa metode ini sesuai dengan kebutuhan riset dan bisa menjawab dari pertanyaan riset itu sendiri. Kemudian pemahaman spesifik dunia digital ini menjadi fundamental. Artinya sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti memahami bahwa dunia digital ini berbeda dengan dunia luring. Kemudian instrumen riset digital ini merupakan investasi jangka panjang. Artinya dapat optimal bermanfaat untuk menunjang riset sosial humaniora bila aspek mendasar, elemen-elemen mendasar ini terpenuhi. Sehingga pengembangan atau penciptaan instrumen riset digital ini membutuhkan dukungan kebijakan yang terorkestra atau terimplementasi dalam dukungan anggaran maupun sumber daya manusia. Kemudian tadi kolaborasi internal dan eksternal menjadi sangat penting, dan tadi sampaikan bahwa metode riset digital ini adalah sesuatu yang berbeda dengan metode konvensional. Tetapi metode riset digital ini tidak menggantikan peran metode konvensional, namun justru melengkapi dan menjadi perspektif baru dalam riset sosial humaniora, sehingga diharapkan bisa menjadi adaptasi terbaik untuk penelitian di tengah pandemi. Demikian Dini paparan dari saya, dan mohon maaf jika lebih sekian menit. Terima kasih.